Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fatwan Yandi Rafif, NPM 06.2018.1.07023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 3 dan 4. Di sini saya mengerjakan soal nomor 5, yaitu buatlah sebuah FTP pada packet tracer dengan ketentuan satu server, satu switch, 6 PC, dan 2 user bernama asisten lab dan dosen praktikum. Pertama-tama kita buat paket tracer kita terlebih dahulu. Di sini karena saya sebelumnya sudah mengerjakan soal nomor 5, maka saya akan memberi contoh untuk pengerjaannya. Untuk pertama kita buat switch terlebih dahulu, yaitu ini switch, lalu kita geser di sini. Nah, setelah switch dibuat, lalu kita buat 6 PC, yaitu ke NDFix lalu ke generic ini hingga 6 buah. Nah, jika sudah 6 buah seperti ini, maka kita atur sedemikian rupa. Nah, setelah itu kita buat servernya, yaitu dengan di NDFix device lalu generic ini. Nah, lalu kita atur juga agar peraturan. Setelah itu kita hubungkan PC dengan antara semua PC ini ke switch menggunakan connection ini yang automatically connection yang ini, yaitu kita klik PC-nya, lalu kita klik, kita taruh di switch, lalu kita PC-nya lagi yang lain, lalu kita taruh di switch, PC lain lagi kita taruh ke switch. Begitu semuanya, jadi semua PC terhubung ke switch. Nah, setelah semua PC terhubung ke switch, kita koneksikan juga switch ke servernya, yaitu menggunakan tadi juga sama automatically connection, yaitu kita klik switch, lalu kita klik atau kita geser ke server ini. Nah, setelah selesai saling terhubung seperti ini, kita setting IP dari server kita terlebih dahulu, yaitu kita klik server, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP configuration ini. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya setting. Nah, ini settingan saya, yaitu 192.168.10.1 yaitu IP-nya, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 192.168.10.2, lalu DNS servernya yaitu 192.168.10.1. Nah, kita taruh ke IP konfigurasinya ke static. Nah, setelah itu kita silang ini. Nah, lalu kita buat 2 user ini, yaitu bernama asisten lab dan dosen praktikum. Nah, kita klik server, lalu kita masuk ke service, lalu ke FTP. Nah, di sini kita inputkan, yaitu ke user setup ini, yaitu username-nya dan password-nya. Karena sebelumnya saya sudah membuat, yaitu ini contohnya, yaitu nama asisten lab saya, yaitu Mas Alfian Ramatullah, dengan password-nya yaitu Alfian. Nah, lalu kita klik ini centang semua. Nah, kita buat centang semua, lalu kita klik add ini. Nah, setelah itu kita buat lagi usernya dengan nama dosen praktikum kita, yaitu Pak Danang Haryo Sulaksono, yaitu sebagai username dengan passwordnya yaitu Danang. Nah, setelah itu kita centang juga sama, centang semua. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, setelah dibuat, kita coba. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Nah, di sini kita coba login sebagai asisten lab menggunakan perintah FTP. Nama asisten lab yaitu Alfian Matowo, lalu enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke desktop, lalu kita ke command prompt, lalu kita login terlebih dahulu menggunakan perintah FTP 192.168.
6.10.1 menggunakan IP kita ya yang tadi, lalu enter. Kita masukkan username-nya yaitu Alfian Rahmatullah, lalu enter. Username oke, lalu kita mengetikkan password kita yaitu Alfian. Nah, login berhasil. Nah, kita coba login sebagai dosen pembimbing kita. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan lagi FTP 92.168.10.1 lalu enter. Kita masukkan username kita yaitu Mario Sulaksono, lalu enter. Kita masuk username oke, lalu kita masukkan password kita yaitu. Nah, login berhasil. Maka soal nomor 5 berhasil dijawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6 yaitu membuat topologi bus dan terapkan FTP dengan menggunakan IP di praktikum sebelumnya, kemudian tes apakah terkoneksi atau belum. Nah, untuk ini akan kita buka paket tracer kita terlebih dahulu seperti tadi. Nah, ini sebelumnya karena saya sudah membuatnya, jadi kita coba membuat lagi. Yaitu pertama-tama kita membuat 5 switch. Ini switch, kita membutuhkan 5 switch. Nah, kita tata seperti ini serapi mungkin ya. Nah, setelah kita tata, setelah kita membuat 5 switch, kita membuat 5 PC. Nah, seperti ini. Jadi sebanyak 5 ya. Jadi ditata seperti ini. Setelah kita membuat 5 PC, kita membuat satu server, yaitu menggunakan generic ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti tertata seperti ini. Nah, setelah itu kita koneksikan satu persatu. Yaitu PC 0 ini terkoneksi ke switch 0, lalu PC 3 terkoneksi dengan switch 1, PC 1 terkoneksi dengan switch 2, PC 4 terkoneksi dengan switch 3, PC 2 terkoneksi dengan switch 4. Nah, lalu antar switch ini dibuat terkoneksi satu sama lain sampai switch ini terkoneksi juga dengan server ini. Nah, setelah itu kita setting IP di server kita, kita klik server, lalu ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP kita, jadi sesuai dengan ini menggunakan IP di praktikum sebelumnya. Karena di sini saya menggunakan praktikum sebelumnya, saya menggunakan IP 192.168.115. Jadi saya menggunakan IP ini. Ini IP address-nya yaitu 192.168.100.15 dengan subnet masknya secara otomatis ya, jadi tidak saya atur. Nah, setelah selesai kita silang. Nah, lalu kita jalankan servernya apakah berhasil atau tidak. Menggunakan perintah kita masuk ke desktop lalu ke command prompt ya untuk mengarang programnya. Nah, lalu sini kita jalankan menggunakan perintah ping, menggunakan IP-nya tadi 192.168.100.15, lalu kita enter. Nah, ping berhasil untuk digunakan atau berhasil berjalan. Jadi ini ping statistik ini 4 jadi ini ping berhasil dijalankan. Jadi soal nomor 6 berhasil dijawab, jadi sudah terkoneksi antar topologi ini, sudah terkoneksi satu sama lain. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Dita Pertama. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas praktikum modul 3 dan modul 4. NPM saya 06 2018 1 02029. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Soalnya yaitu adalah jelaskan apa itu routing dan jelaskan perintah-perintah dasar pada Cisco router. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 dari protokol tumpukan 7 lapis OSI. Perintah-perintah dasar pada Cisco router yaitu enable digunakan untuk masuk ke router as privileged user.
So, digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia untuk dieksekusi. So, running config digunakan untuk menampilkan file konfigurasi yang sedang dijalankan pada RAM. So, startup config digunakan untuk menampilkan file konfigurasi yang dijalankan saat startup. File konfigurasi tersebut disimpan pada NVRAM. Copy running config startup config digunakan untuk menyimpan pengaturan yang sedang berjalan pada RAM ke NVRAM sehingga dapat diterapkan pada saat router dinyalakan. Erase startup config digunakan untuk menghapus file konfigurasi yang tersimpan pada VRAM. Copy running config TFTP menyimpan running config ke TFTP server secara remote. Show user digunakan untuk menampilkan pengguna yang sedang terhubung ke jaringan yang bersangkutan. Show ERP digunakan untuk menampilkan tabel ERP atau address resolution protocol, merupakan sebuah protokol yang memetakan fungsi IP address ke alamat fisik mesin. Show history digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. Show interface digunakan untuk menampilkan statistik dari semua interface yang tersedia. Show host digunakan untuk menampilkan change dari host yang tersedia. Show flash digunakan untuk menampilkan informasi mengenai memori flash yang terdapat pada perangkat router Cisco. Show protokol menunjukkan status protokol layer ketiga pada perangkat yang telah dikonfigurasi. Show IP interface digunakan untuk menampilkan informasi mengenai IP interface secara lengkap. Show IP interface brief digunakan untuk menampilkan output dari status IP address suatu interface secara ringkas. Show IP protokol digunakan saat protokol routing dinamis dijalankan pada perangkat untuk memverifikasi konfigurasi protokol routing sedang diproses seperti yang diharapkan. Show IP route digunakan untuk menampilkan konten tabel routing IP saat ini. Show logging digunakan untuk verifikasi beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dan dapat mengakses log dan menampilkannya. Show clock digunakan untuk menampilkan jam dari sistem saat ini. Ping digunakan untuk memverifikasi ketergabaian host tujuan dengan mengirim 5 paket ICPM ke host tujuan, dan host tujuan mengembalikan atau menjawab kiriman tersebut dengan paket yang serupa. Threshold digunakan untuk memverifikasi operasi jaringan dengan mengirimkan paket sesuai jalur yang telah ditentukan dari jalur sumber ke jalur tujuan memanfaatkan fungsi TTL. Show version digunakan untuk menampilkan versi Cisco iOS yang digunakan. Configure terminal digunakan untuk masuk ke global configuration mode. Hostname digunakan untuk mengganti nama host secara default host bernama router. Banner MOTD digunakan untuk menambahkan MOTD atau Music of the Day sebagai banner. No banner MOTD digunakan untuk menghapus pesan MOTD dari banner. Do digunakan untuk dapat menjalankan perintah privilege mode atau exit level mode meskipun pada global configuration mode. Enable password digunakan untuk mengaktifkan fitur password. Line console digunakan untuk masuk ke line console mode. Password admin digunakan untuk menetapkan password untuk login dengan password admin. Login digunakan untuk mengaktifkan fitur login. Exit timeout 130 digunakan untuk mengatur fitur auto log off. Dan di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Terapkan routing pada paket Cisco Tracer. Pertama kita buka Cisco Tracer-nya, lalu kita buat topologi. Ini adalah topologi yang saya buat. Setelah itu kita beri perintah pada router pertama dengan perintah router enable config t lalu in S2O, lalu kita beri IP-nya, lalu no shutdown, lalu exit, kita beri in FA lagi, kita no IP-nya, lalu no shutdown, setelah itu exit ya, lalu kita beri perintah pada router satunya, kita beri sama perintahnya, hanya berbeda dengan IP-nya saja. Enable
conft in S2 kernel IP add no shutdown exit, kita beri lagi hanya berbeda IP-nya. Setelah itu kita pada tahap routing static, kita buka lagi, lalu kita beri perintah yang ini, IP root 192.168.3.0 255.255.255.0, ini adalah net masknya 192.168.1.2. IP root adalah perintah untuk routing static. 192.168.3.0 adalah IP network dari router 1, dan 255.255.255.0 adalah net masknya. Lalu yang kita beri perintah yang sama pada router sebelahnya, IP root 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0 192.168.1.1. Ya, setelah itu sudah routing telah selesai. Setelah itu kita bisa ceknya untuk melihat dengan mengirimkan pesan. Dengan kita cek, ya, kita bisa lihat successful. Ya, successful semua. Berarti proses routing telah berhasil. Yaitu saja penjelasan dari nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidar Rahman, NPM 006.2018.1.07030. Di sini saya sebagai anggota ketiga mau menjelaskan apa saja yang telah saya kerjakan di tugas praktikum modul 3 dan 4. Ini merupakan saya mengerjakan soal yang pertama, yaitu adalah buatlah topologi jaringan yang kalian ketahui minimal 3 dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lihat dulu IP-nya apa. Ya, saya di sini menggunakan IP 192.168.1.20. Lalu sekarang saya membuat yang pertama topologi jaringan star. Yang pertama kita ambil komputer dulu, 3 lah seenggaknya, terus switch 1. Lalu untuk koneksi kita menggunakan kabel straight. Lalu setelah kita menyambungkan, kita masukkan IP satu persatu dari komputer tersebut. IP-nya ini adalah sesuai API kita, yaitu 192.168.100.20. Lalu sebenarnya nanti akan muncul. Lalu setelah itu kita coba ping ke switchnya ini, ping 192.168.100.20. Nah, ini dibuktikan telah berhasil. Lalu PC yang ini, yang di tengah, kita masukkan IP dari soal di modul 1 dan 2, yaitu adalah soal dari IP dari kelompok kita, yaitu adalah yang ini 192.168.100.15. 192.168.100.15. Lalu kita
kita coba ping IP tersebut 15. Nah, berhasil. Lalu PC selanjutnya itu menggunakan IP dari anggota kedua, yaitu adalah 192.168.100.10 192.168.100.10. Lalu kita ping IP tersebut. Nah, dibuktikan telah berhasil. Ini menggunakan topologi star. Selanjutnya kita akan menggunakan topologi dari bus. Lalu untuk menyambungkannya switchnya kita menggunakan kabel cross. Nah, setelah hijau semua, kita coba ping lagi apakah topologi busnya berhasil. Nah, masih bisa dengan topologi busnya. Nah, dibuktikan masih bisa. Lalu PC yang terakhir dengan topologi bus ping. Nah, masih berhasil. Lalu selanjutnya topologi ring, yaitu antara ini saling terhubung, yaitu dengan cara kita lihat apakah masih bisa ping satu dengan lainnya. Titik 10. Lalu coba lagi. Nah, dia masih tersambung dengan lainnya. Ini menggunakan konfigurasi statik. Lalu selanjutnya kita menggunakan konfigurasi dari DHCP, yaitu kita pakai satu server untuk membuatnya. Kita sekarang menggunakan konfigurasi DHCP, yaitu dengan cara pertama kita menggunakan topologi star lagi. Yang membedakan statik dengan DHCP adalah dia menggunakan IP-nya bisa minta dari server.
setelah itu kita masukkan IP kita ke dalam server. Lalu jangan lupa untuk menyalakan servis DHCP-nya. Kita mulai dari 1, lalu number of user-nya minimal 10. Lalu jangan lupa kita save. Lalu kita coba ngambil IP dari server. Nah, IP telah didapatkan dari server. Lalu mencoba PC selanjutnya, caranya sama. Nah, ini berhasil. Yang PC ketiga juga berhasil. Ini menggunakan topologi star. Lalu jika kita ubah topologinya menjadi topologi bus, kita menggunakan kabel cross. Nah, setelah tersambung semua, kita coba minta IP lagi dari servernya, apakah bisa atau tidak. Nah, bisa kita dapatkan IP dari server. Untuk membuktikannya kita coba ping saja di ini. Titik 100 titik 2. Nah, kita bisa mendapatkan IP ping dari PC ini. Kita coba di PC lain dengan cara, nah ini ping 92.1.4. Nah, bisa kita dapatkan ping dari PC yang PC kedua ini. Lalu ini kita coba ping PC paling atas. Nah, ini dibuktikan bahwa antara satu dengan lainnya tersambung. Lalu selanjutnya kita menggunakan topologi ring, yaitu adalah satu dengan lainnya tersambung. Nah, setelah antar switch ini tersambung, kita coba ping lagi. Nah, masih tersambung dengan satu dengan lainnya. Ini untuk soal yang nomor 2 yang DHCP. Untuk yang nomor 1 yang statik, pengerjaannya sama dengan yang nomor 1. Jadi saya nomor 1 mengerjakan topologi jaringan dengan menggunakan topologi star, ring, dan bus. Dan untuk nomor 2 pengerjaannya sama dengan nomor 1, yaitu IP-nya dimasukkan satu persatu atau secara manual. Dan jika DHCP dimasukkannya di server saja, nanti klien akan minta di servernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.